Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik pada perkuliahan PI 7, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai transfusi darah dalam pandangan Islam. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa darah memiliki fungsi yang penting bagi tubuh manusia, di antaranya untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh, lalu sebagai pertahanan tubuh melawan mikroorganisme penyebab penyakit, dan juga berperan dalam proses hemostasis yang berfungsi untuk memperbaiki pembuluh darah apabila terjadi kerusakan pembuluh darah yang mengakibatkan pendarahan. Kehilangan darah dalam jumlah besar secara akut seperti pada proses melahirkan, proses operasi, ataupun kecelakaan lalu lintas dan yang lainnya dapat mengakibatkan fungsi tubuh tersebut terganggu, sehingga menimbulkan masalah yang dapat berujung dengan kematian. Pada kondisi tersebut dibutuhkan pengobatan dengan menggunakan darah manusia melalui mekanisme transfusi darah. Transfusi darah merupakan metode pengobatan yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW dan di zaman sahabat. Mengingat manfaat transfusi darah yang cukup besar dan diikuti dengan risiko yang cukup besar juga, maka perlu adanya kajian yang memaparkan mengenai boleh atau tidaknya transfusi sebagai salah satu jenis pengobatan dalam pandangan Islam. Dalam ilmu kedokteran, pembahasan mengenai transfusi darah dibahas dalam satu cabang ilmu khusus yang disebut dengan kedokteran transfusi. Kedokteran transfusi merupakan multidisiplin khusus yang mencakup aspek-aspek mengenai donasi darah, persiapan komponen darah, pemeriksaan serologi sel darah, dan terapi transfusi darah. Berdasarkan hal tersebut, kedokteran transfusi terbagi menjadi blood center dan pelayanan transfusi. Yang dimaksud dengan blood center itu meliputi proses rekrutmen dan pengumpulan darah dari donor, lalu pembuatan serta distribusi komponen darah. Berdasarkan Permenkes nomor 83 tahun 2014, yang dimaksud dengan pendonor darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Proses pemilihan pendonor dilakukan secara selektif dan darah yang diambil dari donor harus dipastikan terbebas dari penyakit sehingga tidak akan menimbulkan bahaya bagi penerima donor darah atau yang disebut dengan resipien. Lalu yang kedua yaitu pelayanan transfusi, di mana pelayanan transfusi meliputi pengujian kesesuaian darah sebelum transfusi atau pre-transfusion compatibility testing, lalu pemilihan komponen darah untuk pasien, dan menyediakan dukungan medis untuk pelaksanaan transfusi darah. Transfusi darah merupakan proses penerimaan darah atau produk darah ke dalam sirkulasi seseorang secara intravena yang bertujuan untuk pemulihan penyakit dan pemulihan kesehatan. Menurut Asy Hussein Muhammad Makhluf dalam buku Masailul Fiqhiyah, transfusi darah adalah memanfaatkan darah manusia dengan cara memindahkannya dari tubuh orang yang sehat kepada orang yang membutuhkannya untuk mempertahankan hidupnya. Hal ini sejalan dengan tujuan dari transfusi darah yang disebutkan dalam kalimat sebelumnya. Darah yang digunakan oleh resipien harus berasal dari orang yang sehat dan sesuai dengan indikasi medis agar resipien dapat sehat kembali dan pulih dari penyakit. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang akan dibahas dalam bab ini adalah pandangan Islam mengenai pendonor darah serta proses transfusi darah. Kegiatan donor darah bersifat sukarela dan tidak akan mendapatkan kompensasi apapun. Jumlah darah yang diambil dari pendonor tidak boleh melebihi 10,5 mm per kilogram berat badan atau sekitar 450-500 ml. Jumlah darah yang diambil dari pendonor beresiko mengganggu kesehatan pendonor. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa menjadi pendonor. Pendonor harus dalam keadaan sehat dan memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, kondisi umumnya harus dalam kondisi sehat fisik dan mental. Lalu yang kedua, usianya sekitar 18-60 tahun. Lalu memiliki kadar hemoglobin lebih besar dari 12,5 bagi laki-laki dan lebih besar dari 11,5 bagi perempuan. Lalu untuk ketentuan berat badannya minimal 45 kg. Lalu untuk ketentuan tekanan darahnya, tekanan darah sistolik dan diastolik harus normal tanpa mengkonsumsi obat antihipertensi. Artinya sistoliknya 100-140 mm Hg dan diastoliknya 60-90 mm Hg. Lalu berikutnya untuk temperaturnya, temperatur oral tidak boleh melebihi 37,5 derajat Celcius. Lalu untuk ketentuan pulsnya, denyut nadinya, untuk kita memastikan bahwa sirkulasi dari pendonor baik, maka pulsnya harus 60-100 kali per menit. Lalu yang berikutnya, untuk interval donasinya harus 3-4 bulan. Darah yang diambil dari pendonor harus bebas dari penyakit yang dapat membahayakan resipien. Jenis-jenis penyakit yang dapat ditularkan melalui darah seperti malaria, hepatitis B dan hepatitis C, Human Immunodeficiency Virus atau HIV, sifilis, dan lainnya. Oleh karena itu, pendonor harus dilakukan penapisan yang baik
melalui anamnesis untuk menilai ada atau tidaknya faktor resiko penyakit yang dapat ditularkan lewat darah, serta pemeriksaan serologi untuk memastikan tidak adanya kontaminasi mikroorganisme penyakit dalam darah tersebut. Selain itu, saat pengambilan darah harus dilakukan secara hati-hati untuk meminimalisir risiko kontaminasi dari bakteri. Proses pemberian transfusi darah kepada resipien memiliki risiko, di antaranya dapat menjadi media penularan infeksi penyakit, baik penyakit yang ditularkan melalui darah ataupun kontaminasi bakteri selama proses pengambilan darah dari donor maupun saat proses pemberian darah kepada resipien. Selain itu, darah dari pendonor, meskipun memiliki golongan darah yang sama, bisa mengalami ketidakcocokan dengan resipien. Artinya, akan ada reaksi penolakan dari resipien saat darah tersebut masuk ke dalam tubuh yang disebut dengan reaksi transfusi. Mengingat pelaksanaan transfusi memiliki risiko, maka pemberian transfusi harus betul-betul sesuai dengan indikasi, yaitu 1. Untuk meningkatkan kapasitas oksigen dalam darah dengan memberikan sel darah merah. Contohnya, pada kasus anemia grafis, di mana jumlah Hb yang dimiliki oleh pasien terlalu rendah, sehingga mengakibatkan kondisi tubuh menjadi hipoksia dan mengganggu hemodinamik tubuh. Lalu yang kedua, mengembalikan volume darah untuk menjaga perfusi jaringan yang efektif. Contohnya pada kasus perdarahan, baik akibat karena trauma ataupun proses melahirkan, di mana jumlah darah yang keluar melebihi batas yang bisa ditolerir tubuh, sehingga jika tidak segera ditangani dapat mengakibatkan kematian. Kehilangan darah dalam jumlah besar secara akut harus dikompensasi segera dengan pemberian darah ke pembuluh darahnya melalui proses transfusi darah untuk dapat menyelamatkan hidupnya. Lalu yang berikutnya adalah untuk mengganti keping darah, faktor koagulasi, dan plasma protein lainnya. Contohnya, pada kasus hemofilia, di mana tubuh tidak memiliki faktor koagulasi tertentu, sehingga jika terjadi perdarahan akibat kerusakan pembuluh darah, maka proses koagulasi tidak terjadi dan perdarahan tidak akan berhenti. Kondisi tersebut, jika tidak segera ditangani, akan mengakibatkan kematian. Komponen darah dalam pembuluh darah manusia terbagi menjadi sel darah, seperti sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau trombosit, serta plasma darah yang mengandung faktor pembekuan. Sediaan darah yang ditransfusikan dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan komponen darah, seperti whole blood, kemudian packed red cell, lalu platelet concentration, lalu fresh frozen plasma, dan yang terakhir adalah cryoprecipitated antihemolytic factor. Masing-masing komponen darah memiliki indikasi dan risiko sendiri. Yang pertama adalah whole blood, di mana indikasi untuk whole blood adalah pengganti sel darah untuk kasus kehilangan darah akut dengan hipovolemia. Whole blood ini mengakibatkan risiko infeksi untuk HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan malaria. Pemberian whole blood dikontraindikasikan untuk pasien anemia kronis dengan incipient cardiac failure. Lalu yang kedua adalah packed red cell atau PRC, di mana PRC ini diindikasikan untuk mengganti sel darah pada pasien anemis. Pemberian PRC juga menimbulkan risiko infeksi seperti infeksi HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan malaria. Lalu yang ketiga adalah platelet concentration, di mana platelet concentration disiapkan dari unit whole blood yang tidak boleh didinginkan pada suhu di bawah 20 derajat Celcius. Indikasinya adalah untuk mengobati perdarahan karena trombositopeni, gangguan fungsi platelet, lalu mencegah perdarahan karena trombositopeni pada kasus kegagalan bone marrow. Platelet concentration menimbulkan risiko infeksi karena bakteri dan dikontraindikasikan untuk pasien ITP dan DIC yang tidak tertangani, serta trombositopeni akibat septisemia. Lalu yang keempat adalah fresh frozen plasma atau FFP, di mana FFP ini disiapkan dari unit whole blood yang merupakan hasil sentrifugasi pemisahan sel darah dan plasma atau sentrifugasi sekunder plasma yang kaya trombosit. FFP ini diindikasikan untuk mengganti defisiensi faktor koagulasi tunggal, defisiensi inhibitor koagulasi kongenital, dan ketika konsentrasi spesifik tidak memungkinkan. Lalu yang terakhir adalah cryoprecipitated antihemolytic factor, di mana cryoprecipitated ini diindikasikan untuk von Willebrand disease, lalu untuk hemofilia dan defisiensi faktor 8. Reaksi penolakan dari resipien saat darah tersebut masuk ke dalam tubuh disebut dengan reaksi transfusi. Reaksi transfusi ini ada yang muncul segera saat proses transfusi atau kita sebut dengan reaksi transfusi akut, dan ada yang muncul beberapa saat setelah proses transfusi atau kita sebut dengan reaksi delay. Untuk reaksi akut terbagi menjadi dua, ada imunologik dan non-imunologik. Untuk imunologik terdiri dari hemolitik, lalu febrile non-hemolitik, lalu ada alergi dan transfusion related acute lung injury. Sedangkan untuk non-imunologik terdiri dari kontaminasi bakteri, lalu circulatory overload,
serta physical atau chemical hemolysis. Sedangkan untuk yang delay, ini juga sama terbagi menjadi imunologik dan non-imunologik. Untuk imunologiknya itu ada hemolytic, lalu ada transfusion associated graft versus host disease, kemudian ada post-transfusion purpura. Sedangkan untuk non-imunologinya ada transfusion-induced hemosiderosis dan juga ada disease transmission. Pemberian transfusi darah pada beberapa kasus dapat menghindarkan manusia dari kematian, tapi di waktu yang bersamaan memiliki risiko yang cukup besar dan dapat mengancam hidup manusia. Oleh karena itu, WHO menetapkan kriteria khusus untuk pemberian transfusi darah yang terangkum dalam 10 rekomendasi transfusi berdasarkan WHO, yang terdiri dari 1. Transfusi hanya boleh dilakukan ketika benefit lebih besar daripada risiko dan tidak ada alternatif pengobatan lain untuk pasien. Lalu yang berikutnya adalah hasil laboratorium bukan satu-satunya faktor penentu untuk transfusi. Lalu yang ketiga, keputusan transfusi harus berdasarkan kepada penilaian klinis yang didukung oleh evidence-based clinical guideline. Lalu yang berikutnya, tidak semua pasien anemik membutuhkan transfusi. Lalu yang kelima, diskusikan mengenai risiko, keuntungan, dan alternatif selain transfusi dengan pasien dan minta persetujuan mereka. Lalu yang keenam, alasan untuk transfusi harus didokumentasikan di dalam rekam medis pasien. Lalu yang ketujuh, penyediaan komponen darah tepat waktu pada perdarahan mayor dapat memperbaiki outcome. Lalu berikutnya, gagal mengecek identitas pasien bisa berakibat fatal. Lalu yang kesembilan, pasien harus dimonitor selama transfusi. Lalu yang terakhir, edukasi dan pelatihan mendasari pelaksanaan transfusi yang aman. Peraturan mengenai donor darah maupun transfusi darah terdapat dalam aturan berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di sini pada pasal 86 ayat 2 disebutkan bahwa darah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor. Lalu pada pasal 90 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu pada pasal 90 ayat 3 disebutkan bahwa darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Lalu berikutnya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2011 tentang pelayanan darah, di mana pada pasal 3 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengatur, membina, dan mengawasi pelayanan darah dalam rangka melindungi masyarakat. Lalu pada pasal 4 juga disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang terakhir itu ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014, di mana Permenkes ini mengatur mengenai unit transfusi darah, bank darah rumah sakit, dan jejaring pelayanan transfusi darah. Berdasarkan hal tersebut, maka pelayanan darah di Indonesia terdiri dari unit transfusi darah dan bank darah rumah sakit. Untuk unit transfusi darah merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. UTD hanya diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Palang Merah Indonesia atau PMI. Sedangkan Bank Darah Rumah Sakit atau disingkat dengan BDRS merupakan suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Tugas dari BDRS adalah melaksanakan penerimaan dan penyimpanan darah dari unit transfusi darah, lalu melakukan uji silang serasi atau cross-match, lalu menyerahkan darah ke pasien, lalu melacak reaksi transfusi, dan mengembalikan darah yang tidak layak ke UTD. Transfusi darah merupakan salah satu jenis pengobatan di dunia kedokteran dengan menggunakan darah manusia. Ada dua aspek dalam pengobatan transfusi yang akan dibahas dalam bab ini, yaitu pembahasan mengenai bolehnya penggunaan darah manusia sebagai pengobatan, lalu yang kedua adalah hukum mengenai donor darah. Sakit merupakan takdir dari Allah, sehingga umat Islam harus sabar dalam menyikapi penyakit. Akan tetapi di saat bersamaan, umat Islam diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berobat ketika ditimpa penyakit. Sehingga bisa dikatakan bahwa melakukan pengobatan ketika sakit merupakan bagian dari menjalankan perintah agama. Hal tersebut tercantum dalam hadis berikut dari Usamah bin Syuraik bahwa ia berkata, seseorang datang dan bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, apakah kita harus berobat?" Beliau bersabda, "Iya, benar, karena sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali Dia pun menurunkan penawarnya."
Penawar tersebut diketahui oleh orang yang tahu dan tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu. Imam Asy-Syaukani menyatakan bahwa hadis tentang pengobatan menunjukkan bahwa untuk menghilangkan sesuatu maka harus dihilangkan pula penyebabnya, atau isbat al-asbab. Untuk menghilangkan penyakit, maka perlu dihilangkan penyebab penyakitnya dengan cara melakukan pengobatan. Perilaku mencari pengobatan bukan berarti menghilangkan tawakal dan tidak menerima takdir Allah, akan tetapi mencari pengobatan adalah suatu bentuk ikhtiar dengan suatu keyakinan bahwa obat dapat menyembuhkan penyakit dengan seizin Allah. Artinya, saat manusia berobat dan sembuh, maka itu juga merupakan takdir dari Allah. Oleh karena itu, dalam proses ikhtiar, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, maka hendaknya umat Islam berobat dengan cara yang halal, baik dari segi metodenya maupun dari segi obat serta bahan pembantu yang digunakannya. Hal tersebut tercantum di dalam hadis berikut, di mana dari Abu Ad-Darda, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidaklah Allah menurunkan penyakit dan obatnya, dan dia menjadikan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kalian, dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Sebelum kita membahas mengenai hukum transfusi darah atau penggunaan darah sebagai alternatif pengobatan, maka yang perlu kita tanyakan adalah apakah darah itu benda haram? Berdasarkan hukum fikih Islam, suatu barang atau benda menurut hukum aslinya adalah suci, selama tidak ada dalil yang menunjukkan benda itu najis. Darah dasar hukumnya adalah najis, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Di sini dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama harrama alaikum, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu al-maitata, bangkai, wadamu dan darah, walah malhinjir dan daging babi, wama uhilla bihi ligoirillah, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Selain itu juga tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Hurimat alaikum, diharamkan bagimu al-maitatu, bangkai, wadamu dan darah, walah malhinjir dan daging babi, wama uhilla ligoirillahi bihi, dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Selain itu juga binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi adalah wal munkhaniqah, yaitu binatang yang mati karena tercekik, wal mauqudzah, binatang yang mati karena terpukul, wal mutaradiyah, binatang yang mati karena terjatuh, kemudian wal natihah, binatang yang mati karena ditanduk, wama akala subuh, dan binatang yang mati karena diteram oleh binatang buas yang lain sehingga mati. Kemudian illa madzaqaitum, kecuali kalau misalnya pada kondisi sekarat kita sempat menyembelih binatang tersebut atas nama Allah. Berdasarkan hal tersebut, ulama bersepakat bahwa benda najis terdiri dari bangkai hewan darat yang berdarah, lalu bangkai babi tanpa mengawitkan sebab kematiannya, lalu darah hewan darat baik berasal dari hewan hidup ataupun hewan mati. Berdasarkan hal tersebut, darah manusia menjadi haram untuk digunakan. Selain itu juga haram juga untuk dimanfaatkan. Dalam tafsir Al-Marugi, darah yang dimaksud pada surat Al-Ma'idah ayat 3 adalah darah yang berasal dari hewan darat, bukan darah yang berasal dari manusia. Selain itu, darah yang dimaksud adalah darah cair yang sudah ditumpahkan dan dikeluarkan dari tubuh hewan, sekalipun setelah dikeluarkan darahnya menjadi mengental. Penjelasan mengenai keharaman darah hewan yang mengalir atau damam masfuhan terdapat juga dalam Quran Surah Al-An'am ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, muharraman ala ta'imin yat'amuhu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, illa ayyakuna maitatan, kecuali jika makanan itu bangkai, au dama masfuhan, atau darah yang mengalir, au lahma khinzir, atau daging babi. Berdasarkan hal tersebut, maka konteks haram ini berlaku pada darah yang dialirkan keluar dari binatang darat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, dan jika darah tersebut dikonsumsi untuk memenuhi nafsu pribadi. Akan tetapi, apabila dalam kondisi darurat, maka diperbolehkan untuk mengkonsumsi barang-barang yang telah diharamkan, termasuk darah. Kriteria mengenai kondisi darurat terdapat dalam penggalan akhir Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, yaitu adanya kondisi berikut. Yang pertama adalah al-ittiror, yaitu seseorang melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Lalu yang kedua adalah al-mahmasoh, di mana kelaparan yang membuat perut merana. Lalu yang ketiga adalah ghairu mutajanifil lil ism. Artinya, bukan golongan orang yang cenderung melakukan dosa dengan kehendaknya sendiri tanpa terpaksa. Maksud dari ayat tersebut, barang siapa yang berada dalam kondisi bahaya atau darurat, yaitu berada dalam kondisi kelaparan yang dapat merenggut nyawa atau mengantarkannya kepada maut, maka Allah akan mengampuni dosa tersebut.
Tapi dengan catatan bahwa orang tersebut mengkonsumsi barang-barang yang haram tadi dalam jumlah yang cukup untuk menghindarkan dari bahaya atau sampai mengatasi rasa laparnya. Hal ini juga tertuang dalam penggalan akhir Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Di sini dikatakan, famanit turogoirobagin, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya, wala adin, dan juga tidak pula melampaui batas, fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya innallaha ghafurun rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Darah yang digunakan dalam proses transfusi merupakan darah manusia yang bertujuan untuk menyelamatkan dari kesakitan dan ancaman kematian akibat penyakit. Kesakitan dan ancaman kematian karena penyakit merupakan kondisi darurat, sehingga diperbolehkan untuk menggunakan darah sebagai metode untuk mengobati penyakit. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum fikih Islam, di mana dalam kondisi darurat, hal-hal yang terlarang diperbolehkan. Dan apa-apa yang dari sisi zatnya haram, maka dalam keadaan darurat menjadi boleh. Apabila transfusi darah ini merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidup manusia dan tidak ada alternatif lain, maka pelaksanaan transfusi dianjurkan demi menyelamatkan jiwa manusia. Karena barang siapa yang menyelamatkan jiwa manusia dari bahaya maut, maka pahalanya bagaikan memelihara hidup seluruh manusia. Seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Ulama terdahulu melarang pengobatan dengan darah dengan pertimbangan bahwa darah itu najis, sehingga haram dimasukkan atau digunakan oleh tubuh. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan teknologi di dunia kedokteran, transfusi darah terbukti mengurangi angka kesakitan dan kematian pada pasien-pasien dengan kelainan darah tertentu. Maka, para ulama membolehkan transfusi darah dengan alasan darurat atau dengan alasan darah manusia yang digunakan dalam pengobatan transfusi darah belum jelas keharamannya. Mengingat transfusi darah memiliki risiko yang cukup besar, maka sudah sepantasnya lah kita sebagai seorang dokter melakukan pengobatan transfusi hanya pada pasien yang membutuhkan saja atau sesuai dengan indikasi. Menyumbang darah sebagai pendonor merupakan sebuah amalan sunnah. Bahkan, sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa hukum donor darah adalah fardu kifayah. Mengingat betapa besarnya manfaat darah dari pendonor untuk manusia lain, maka donor darah ini dapat dikategorikan sebagai bentuk sedekah yang paling utama di zaman ini. Hal ini karena menjadi pendonor bukan hanya sekedar membantu, akan tetapi dapat menyelamatkan nyawa manusia yang lainnya. Berdasarkan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 di atas, bahwa barang siapa yang menyelamatkan nyawa seorang manusia, seperti menyelamatkan nyawa seluruh manusia. Konsep tersebut juga sejalan dengan salah satu prinsip dari maqasid syariah, yaitu hifdzun nafas, di mana transfusi darah ini sebagai bentuk untuk menjaga nyawa manusia. Perlu digarisbawahi bahwa menyumbangkan darah dengan jumlah yang tidak sedikit dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi pendonor. Oleh karena itu, orang yang boleh melakukan donor darah adalah orang yang sehat, sesuai dengan syarat yang telah diungkapkan pada bagian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir efek negatif yang dapat ditimbulkan dari kehilangan darah pada pendonor yang terjadi selama atau sesudah proses pengumpulan darah. Bahkan, tindakan donor darah ini tidak boleh sampai membahayakan nyawa pendonor. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum fikih Islam bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan, namun tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan lagi. Proses transfusi darah ini memang bisa menyelamatkan nyawa manusia, tapi tidak boleh proses transfusi ini mengakibatkan kehilangan nyawa bagi pendonornya. Darah yang didapatkan dari pendonor tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini dengan alasan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa darah itu adalah benda najis, sesuai dengan pemaparan sebelumnya, dan terdapat larangan untuk memperjualbelikan barang najis. Hal ini sesuai dengan hadis Jabar yang diriwayatkan dalam kitab Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan memperjualbelikan khamar, bangkai, babi, dan berhala. Lalu Rasulullah ditanya oleh para sahabat, bagaimana orang Yahudi yang memanfaatkan minyak bangkai? Mereka pergunakan untuk memperbaiki kapal dan mereka gunakan untuk menyalakan lampu. Rasul menjawab, semoga Allah melaknat orang Yahudi. Diharamkan minyak atau lemak bangkai bagi mereka. Mereka memperjualbelikannya dan memakan hasil harganya. Lalu alasan kedua adalah jual beli darah manusia bukan tindakan yang etis. Karena darah merupakan bagian dari tubuh manusia yang Allah muliakan, sehingga tidak pantas untuk diperjualbelikan. Namun kenyataan di lapangan bahwa masyarakat yang membutuhkan darah harus membayar ke pelayanan penyedia darah seperti PMI maupun BDRS, artinya terdapat transaksi jual beli di sini.
Sebagian ulama berpendapat bahwa menjual belikan darah hukumnya boleh, dengan syarat 1. Penjualan darah terjangkau oleh orang yang menerima bantuan darah. Lalu yang kedua, hasil jual beli diperuntukkan bagi pendonor untuk memulihkan kondisi tubuh dan jika diperjualbelikan ke unit layanan penyedia darah, maka diperuntukkan untuk menutupi kebutuhan operasional dalam memproduksi darah untuk ditransfusikan. Orang yang mendonorkan darahnya tidak diberikan bayaran ataupun kompensasi apapun, akan tetapi untuk membantu memulihkan kondisinya, maka pendonor diberikan makanan bernutrisi setelah dilakukan donor darah. Darah yang didapatkan dari pendonor dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa darah tersebut tidak mengandung penyakit yang dapat merugikan resipien, serta setiap komponen darah dipisahkan berdasarkan kebutuhan. Seluruh proses tersebut tentu saja membutuhkan dana. Oleh karena itu, proses jual beli yang dilakukan di unit pelayanan darah dibolehkan karena untuk menggantikan biaya operasional yang digunakan untuk memproduksi darah tersebut. Jadi pada dasarnya bukan memperjualbelikan darah, akan tetapi untuk menggantikan biaya operasional dari menghasilkan darah tersebut. Pada perkuliahan ini kita dapat menyimpulkan dua hal, yaitu yang pertama mengenai hukum penggunaan darah sebagai pengobatan, lalu yang kedua adalah hukum untuk pendonor darah. Di mana untuk yang pertama, penggunaan darah manusia dalam pengobatan transfusi diperbolehkan selama bertujuan untuk menyelamatkan nyawa manusia dan diyakini bahwa manfaat dari transfusi darah itu lebih besar daripada mandorotnya. Sedangkan yang kedua, hukum untuk melakukan donor darah adalah sunnah dan fardu kifayah, karena tindakan ini dapat menyelamatkan nyawa manusia yang lainnya. Cukup sekian pada perkuliahan kali ini, berikut adalah referensi yang digunakan pada perkuliahan ini. Silakan adik-adik membaca referensi-referensi ini untuk menambahkan pengetahuan adik-adik. Terakhir, saya mengucapkan jazakumullah khairan kasiran atas perhatian adik-adik semua. Jika ada hal yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, bisa ditanyakan melalui e-kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.